protokol kesehatannya sangat ketat. Protokol kesehatannya antri. Bagaimana sih peraturan yang diterapkan di Masjidil Haram ini terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh dari Indonesia? Tapi semoga segera lebih baik lah. Amin, amin. Di tanah suci. Amin, amin. Yang di sudah ijabah, di saatul ijabah, semoga ini segera diangkat. Dan insya Allah di tahun baru 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan sahabat semua sehat ya. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Dan sahabat salam ucapkan selamat malam dari Masjidil Haram. Dan di video kali ini sahabat salam, alhamdulillah sahabat salam dipertemukan bersama salah satu jamaah dari Indonesia yang gelombang kelima ya kalau tidak salah. Pokoknya insya Allah sebentar lagi sahabat salam mau ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Seperti apa sih perjalanan beliau selama dari Indonesia sampai ke Masjidil Haram. Pokoknya ikuti terus perjalanan ini sampai selesai. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat salam, sahabat BBTV. BBTV ya. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Baik, ya. baik. Ini baru beres ibadah atau baru beres sholat ya, sholat isya ya. Dan kalau boleh tahu nih bagaimana sih perjalanan pagi dari Indonesia sampai ke kota suci Mekah? Jadi dari tempat tinggal kita masing-masing itu 2 hari sebelum terbang sudah harus berangkat menuju ke hotel untuk dikarantina. Jadi dikarantina dulu Di Indonesia? Di Indonesia iya. 1 hari. Kemudian besoknya kita melakukan tes PCR swab untuk persyaratan masuk ke persyaratan tiket. Persyaratan tiket nanti visa itu dan tiket dilampirkan dengan tes PCR swab yang hasilnya harus negatif. Sesudah dites swab maka kita dikarantina lagi 1 hari. Oh berarti 3 hari totalnya? 2 sehari sebelum tes swab ya. Pagi tes swab maka semalam itu kita tidak boleh keluar dari kamar hotel. Oh gitu. Diam, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun untuk menjaga. Ketika dia negatif hasilnya keluar 8 jam kemudian maka besoknya kita berangkat menuju bandara. Di bandara itu harus dilampirkan hasil tes swabnya itu dengan posisi negatif. Ya. Kemudian sesudah di bandara kita check in, boarding dan lain sebagainya. Iya. Kita masuk ke pesawat itu harus protokol kesehatannya sangat ketat. Protokol kesehatannya antri dan juga kemudian physical distancing. Yes. 3M, memakai masker, mencuci dan 3M semuanya disuruhnya dilakukan karena itu adalah untuk menjaga daripada tertular corona. Betul banget. Demi menjaga keselamatan masuk ke kita pesawat bersama. kita kemudian singkat cerita take off 9 jam atau 10 jam di dalam pesawat itu kita diberi starter kit yang isinya adalah diantaranya adalah hand sanitizer, kemudian masker, kemudian sabun antiseptik untuk bagi kita untuk menjaga, melindungi dari penularan COVID ya, dari penularan COVID ini. Nah untuk makanan sendiri 2 kali biasa. Hanya kalau yang pertama itu biasanya seperti biasa dikasih makanan nasi dan seperti di pesawat biasanya. Tapi yang sore itu bukan nasi lagi. Iya. Kalau boleh tahu perjalanan berapa jam dari Indonesia ke 10 jam. 10 jam ya, normal berarti ya. Kita akan landing di bandara baru, Mas. Oh, sekarang itu landing di bandara baru. Kalau saya lihat itu bandara baru seperti bandara Singapura ya. Di internasional, di Jeddah ini. Di Jeddah iya, internasional, iya yang baru. Sekarang bandara baru itu. Dan hampir semuanya para jamaah yang landing ke sini dari tahap pertama sampai tahap kelima ini insya Allah landingnya kemungkinan bakalan di situ. Iya di situ, masya karena itu Allah. juga lebih representatif dan lebih nyaman. Lebih nyaman ya, dan lebih luas. Ya lebih luas. Turun dari pesawat, kita kemudian berjalan sekitar setengah kilo lah, 500 meteran itu. Kemudian kita harus menyerahkan disclaimer. Surat gitu disclaimer itu surat pernyataan bahwa kita akan melanggar protokol kesehatan. Betul. Kemudian diperiksa juga dikumpulkan dengan hasil tes PCR swab kita. Habis itu kita kemudian masuk itu naik kereta ya. Iya, kereta. Kalau dulu itu diantar bus,
Sekarang lain. Sekarang itu ada namanya semacam monorail, Iya, kereta bandara. kereta bandara. Untuk mengantarkan kita ke imigrasi. Betul banget. Dan kalau boleh tahu untuk jemaah rombongan Bapak Haji sendiri itu berapa banyak dari Indonesia? 20 orang. 20 orang ya. Oh, Masya Allah. Jadi nyampainya di sini hari apa? Hari Selasa sore. Hari Selasa sore. Maghrib. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Maghrib. Minggu. Berarti sekarang ini hari kelima ya? Iya, hari kelima. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu, kebetulan kita berada di pelataran Masjidil Haram. Kalau boleh tahu, hotelnya tinggalnya di mana? Di Konrad. Ini. Di Kita lihat. Konrad yang ini ya? Ini Konrad ini. Oh, Masya Allah. Berarti di belakang Hotel Darut Tauhid, Belakang tapi di Hotel sebelah Darut kanannya Tauhid, ya? Di sebelah kanannya. Iya. Street dengan pintu bab Malik Fahd. Iya. Memang dikhususkan untuk semua para jamaah itu yang boleh digunakan untuk hotel-hotel ini adalah hotel-hotel berbintang. Masa pandemi ini dapat informasi hotel itu hanya baru 4 Yang dibuka. yang dibuka. Oh, Masya Dan dominan ini di Konrad. Rata-rata hampir semuanya 5 gelombang itu di Konrad. Di Hotel Konrad ini ya, Jabal Umar Konrad ya. Jabal Umar ini. Masya Allah. Berarti 20 orang tinggalnya di sini semua Pak Ji? Ya. Oh, Masya Allah. Terus kok sendirian ini? Gimana ceritanya? Jadi kebetulan kalau berangkat selalu bareng-bareng, tapi Iya. kalau pulang kan udah bebas. Oh, iya. Jadi masing-masing kadang ada yang ada keperluan, ada yang kelaparan, Iya. ada yang bertemu dengan relasinya yang Betul, ada di sini. betul. Lagi Kita bukan sekedar umroh, tapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan umroh yang sebelumnya terpending dari sejak 27 Februari. Sehingga mudah-mudahan mendapatkan solusi terbaik sehingga bertemu dengan beberapa beberapa pemangku kepentingan di sini. Iya. Kalau Masing-masing. iya betul. Kalau boleh tahu ini Pak Haji sedikit nanya bagaimana sih peraturan yang diterapkan di Masjidil Haram ini terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh dari Indonesia? Ya, pertama jadwal ya. Iya. Umroh hanya bisa 1 kali. Hanya 1 kali ya? Ya, hanya 1 kali. Kemudian sebelum masuk ke sini karantina dulu 3 hari. Hari kedua kita di swab. Kalau hasilnya negatif, baru kita bisa melaksanakan umroh. Sesudah umroh hanya 1 kali, kemudian kita hanya diperkenankan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan sementara untuk sholat sendiri sama di jadwal. Dan harus melalui protokol kesehatan juga. Melalui protokol kesehatan. Iya. Dan juga saya lihat sekarang kalau mau masuk sholat itu kita harus antri ya, dengan Iya. jarak physical distancing. Betul banget. Masuk pintu masuk umroh dan pintu masuk sholat itu berbeda. Iya, Tapi mungkin masih bisa dimengerti karena memang musim masa pandemi. betul. Beberapa lalu. Pokoknya Agar tidak menyebar. betul, pokoknya apa yang pemerintah Saudi terapkan kita harus mengikuti dengan baik. Ya. Dan kalau boleh tahu nih, sahabat salam penasaran, seperti apa sih? Apakah ada peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait bisa nggak ziarah ke iya. kota Madinah? Untuk saat Soalnya ini, tahap-tahap sebelumnya itu ada sebagian yang tahap-tahap yang tidak diperbolehkan ke Madinah, hanya melaksanakan ibadah umroh saja. menurut informasi itu adalah tergantung hasil dari swab yang dari Saudi. Oh, Ketika hasil swabnya itu satu rombongan itu negatif semua, maka besar kemungkinan bisa berangkat menuju ke Madinah. oh ya. Kenapa? Karena ketika dia negatif semua dalam satu rombongan itu, maka dianggap aman. Ya. Sehingga diperbolehkan untuk ke Madinah. Betul, yang penting harus disiplin, ikuti Disiplin. peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Ketika Arab Saudi. karantina bagi rekan-rekan yang nanti mungkin akan berangkat dan kemudian datang ke sini, dipersiapkan untuk karantina 3 hari, sama sekali tidak boleh berpindah kamar, tidak boleh berkunjung ke kamar temannya selama Iya. karantina atau bertukar barang dan lain sebagainya, karena kita dipantau. Betul, banyak Itu petugas yang menjaga ya. Pantauan itu terkoneksi CCTV hotel, terkoneksi dengan CCTV Kementerian Kesehatan. Masya Sehingga Allah. siapapun yang keluar masuk kamar itu Iya. maka ketahuan, dan itu adalah menunjukkan ketidakdisiplinan dari karantina atau protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Betul. Jadi yang harus betul-betul kita ikuti adalah kedisiplinan dan harus selalu mengikuti protokol kesehatan Ya. agar supaya kedepannya lebih baik lagi untuk pelaksanaan ibadah umroh. Karena Saya pikir ya mungkin kedepannya juga sama saja untuk next umrohnya juga mungkin protokol kesehatan tetap akan dijalankan. iya betul. Jadi ikuti saja karena untuk kebaikan kita semua dan supaya lebih baik, artinya jamaah yang lain yang sudah rindu ke sini
sudah rindu untuk tawaf di Baitullah itu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh pemerintah Saudi Ya. berdasarkan hasil evaluasi keberangkatan sebelumnya. Ketika evaluasi keberangkatan sebelumnya dianggap bahwa rombongan jamaah ini disiplin dan negatif semua. Betul banget. Tidak cuma itu, di sini juga bagian mukimin yang tinggal di sini ternyata sudah ada peraturan yang baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, Apa tuh, Ustaz? yaitu ketika yang sebulan sebelumnya mungkin kita bisa melaksanakan ibadah umroh dengan memakai identitas sahabat atau rekan-rekan kita. Ya. Dan sekarang memang agak lebih diperketat. Jadi untuk pelaksanaan untuk semua teman-teman yang mau melaksanakan ibadah umroh itu wajib menggunakan identitas diri kita masing-masing. Jadi kalau sebelum-sebelumnya bisa menggunakan scan code-nya pakai iqomah atau KTP orang lain, sedangkan iqomah kita sudah expired day. Dan untuk saat ini itu wajib harus menyodorkan 2 scan code dengan iqomah kita. Jadi agak lebih dipersulit karena mengingat seperti halnya yang Pak Haji sampaikan barusan terkait dengan evaluasi sebelum-sebelumnya ternyata perkembangan Covid semakin meningkat. Oleh karena itu agak semakin diperketat. Jadi makanya pelaksanaan ibadah umroh agak sedikit renggang. Kalau sebelum-sebelumnya sudah agak rame Pak Haji, karena sekarang mungkin banyak yang naik lagi dan hasil evaluasinya tambah meningkat Covid-nya. Akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan penerapan baru untuk semua jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh ataupun berjamaah harus menggunakan identitas mereka masing-masing. Dan bahkan kalau kita tidak punya identitas resmi seperti halnya KTP kita sudah expired, kita tidak bisa registrasi di Istamarna. Satu pertanyaan ini, penggunaan aplikasi Itamarna itu sekarang masih berlaku? Masih berlaku banget. Dan bahkan untuk saat ini sahabat salam mau masuk aja harus menggunakan aplikasi Itamarna. Jadi harus Itamarna dengan tawakalna. Jadi ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh harus betul-betul kita sudah punya scan code dari pemerintah Arab Saudi ini, bahwasanya kita sudah registrasi, sudah siap melaksanakan ibadah umroh. Tidak hanya melaksanakan ibadah umroh, sholat pun demikian harus menggunakan aplikasi itu. Terus kalau Pak Haji sendiri pakai enggak untuk bisa masuk ke Masjidil Haram? Kalau kita kebetulan aplikasi Itamarnanya itu dihandle oleh muasasah. Oh iya. Sehingga ketika hasilnya negatif, kapan saja bisa masuk ke Masjidil Haram, hanya dikawal atau didampingi oleh muasasah. Oh, Masya Allah. Sehingga kita kapan saja masuk boleh. Yang penting mungkin bisa ngasih tahu dulu mau sholat berjamaah. Untuk saat ini jamaah umrah yang datang dari Indonesia 5 gelombang ini belum memakai aplikasi Itamarna. Belum ya. Bahkan dari sebelumnya juga. Oleh muasasah. Betul. Muasasah, mandubnya, kemudian guide-nya itu yang akan membawa kita, dan itu membawa kita menuju ke Masjidil Haram. Masya Allah. Sudah mendapat otorisasi dari pemerintah. Dan bagaimana perasaannya Pak Haji setelah Senang. sekian lama ya? Luar biasa, alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat salam semua, sahabat bebek juga. Amin. Kesempatan yang luar biasa untuk bisa hadir di Masjidil Haram dalam keadaan pandemi ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yang istimewa. Oleh karena itu senantiasa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan memberikan kepada kita untuk segera bisa hadir di Baitullah. Amin. Untuk haji maupun untuk umrah. Amin. 10 bulan kurang lebih lah. Iya, hampir. Yang mendam kerinduan ini. Betul, Masya Allah. Dan itu adalah merupakan sebuah harapan dari bukan saja kita, jutaan umat muslim ya. Jutaan umat muslim yang ada di negara kita, di negara-negara lain. Dan mungkin ada satu catatan bahwa untuk teman-teman yang ada di Indonesia, ada peringkat WHO itu ada 5. Nah, Indonesia ini kemarin itu berada di peringkat ketiga dari sisi persebaran COVID-nya. Peringkat ketiga, Pakistan peringkat kedua. Nah, per hari kemarin menurut informasi Indonesia turun ke peringkat keempat, Pakistan turun ke peringkat kedua, sehingga menurut informasi visa untuk Pakistan itu ditutup per hari ini. Nah, Indonesia sekarang turun lagi sehingga Indonesia juga ditutup sementara. Karena mengingat perkembangan COVID semakin itu ya. Mungkin ini apakah ini yang dimaksud dengan gelombang kedua? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi semoga semoga lebih baik lah. Amin. Di tanah suci. Amin. Yang sudah ijabah,
syaatul ijabah, semoga ini segera diangkat. Dan insya Allah Amin. di tahun baru 2021 jamaah insya Allah akan bisa hadir. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Allah, amin ya Allah. Terima kasih atas doa Sama-sama. dari Pak Haji. Mudah-mudahan kita semua yang menonton video ini, khususnya dari subscriber Sahabat Salam ataupun dari Selalu berdoa. iya, positive thinking, insya Allah Positive. semuanya teman-teman yang menonton video ini diberikan kesempatan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Tentunya jangan putus asa untuk selalu berdoa. Pasti dan yakin insya Allah sahabat punya kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak Haji ya. Dan senang banget ya bisa melihat beliau. Sudah rindu banget ingin melihat kemeriahan, keramaian Masjidil Haram seperti semula, tapi berhubung masih dalam situasi pandemi. Bersabar. Iya, dan mudah-mudahan segera berlalu dan pelaksanaan ibadah umroh ini kembali normal seperti Amin. sedia Amin. kala. Dan sahabat salam akhiri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah bisa segera sampai ke tanah suci Amin. Mekah. Dan sahabat salam akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas ya. Amin, Sukses. siap. Saya pamitan juga ini. Iya, iya, oke. Assalamualaikum. Salam.